Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Novianti dari Prodi Perjalanan Wisata semester 4. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran destinasi pariwisata. Sebelumnya, saya akan membahas pentingnya strategi pemasaran destinasi pariwisata. Strategi pemasaran, khususnya di dalam pariwisata, itu sangat diperlukan. Mengapa hal tersebut? Karena dengan adanya strategi pemasaran dapat menarik para wisatawan untuk ingin berkunjung ke destinasi tersebut. Nah, salah satu contoh promosi itu yaitu dengan mengadakan atau membuat iklan, juga dengan promosi penjualan. Nah, dengan hal-hal tersebut, suatu badan usaha atau suatu destinasi pariwisata dapat memperbesar daya tarik produknya kepada para wisatawan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai strategi pemasaran destinasi pariwisata. Ada 5 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah membangun identitas tempat wisata tersebut. Nah, tahap yang kedua adalah menentukan target pasar. Nah, tahap yang ketiga adalah menetapkan harga. Nah, tahap yang keempat adalah merumuskan Unique Selling Proposition atau USP. Nah, dan yang kelima adalah melakukan pemasaran. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mari kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama adalah membangun identitas tempat wisata. Nah, pada tahap ini hal yang harus dipersiapkan adalah membangun identitas pariwisata berupa hal-hal apa saja yang akan ditawarkan kepada para wisatawan. Nah, dari mulai hal ini kita juga harus mempertimbangkan apa yang akan menjadi pembeda destinasi wisata kita atau tempat wisata kita dari tempat wisata yang lainnya. Hal tersebut juga akan menarik wisatawan yang datang karena adanya keunikan atau suatu perbedaan wisata tersebut dari wisata yang lainnya. Nah, identitas wisata ini dimulai dari harus adanya atau sejarah dari tempat wisata tersebut. Mengapa tempat wisata tersebut itu diadakan atau dimunculkan? Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar tersebut adalah gambar dari suatu destinasi pariwisata yang bernama Madurodam yang berada di Amsterdam, Belanda. Nah, yang perlu kita lihat dari tempat wisata ini adalah identitas tempat wisatanya, yaitu tempat wisata ini memperlihatkan terdapatnya miniatur atau menawarkannya wisata mengelilingi miniatur kota Amsterdam. Nah, hal ini juga merupakan suatu daya tarik yang unik bagi para wisatawan, di mana para wisatawan dapat melihat miniatur kota Amsterdam dan mengelilinginya juga. Nah, di lain hal, di miniatur tersebut, di dalam tempat wisata Madurodam tersebut, para wisatawan juga dapat berfoto seperti mereka menjadi seorang raksasa yang berada di tengah-tengah kota. Mari kita bahas tahap yang kedua, yaitu menentukan target pasar. Target
pemasaran pariwisata atau destinasi pariwisata ini sangat diperlukan karena fungsinya yaitu membantu pengelola mengetahui kepada siapa mereka perlu memasarkan tempat wisatanya. Nah, target pasar ini juga sangat mempengaruhi bagi keberlangsungan suatu tempat wisata. Mengapa? Karena penentuan target pasar yang tepat atau yang sangat tepat sangat mempengaruhi banyaknya atau sedikitnya wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Nah, di lain hal itu, dalam proses pemasaran nantinya, promosi suatu tempat wisata juga tergantung kepada tempat wisata itu ditunjukkan untuk siapa. Nah, itu merupakan target pasarnya kepada siapa. Contoh seperti cocok kepada mahasiswa, pelajar, atau boleh ke semua umur cocok dapat datang ke tempat wisata tersebut atau ke destinasi tersebut. Tahap yang ketiga adalah menetapkan harga. Penentuan harga ini sangat berperan penting di dalam pemasaran destinasi pariwisata. Mengapa? Karena harga mencerminkan fasilitas apa saja yang akan diberikan atau fasilitas apa saja yang akan disediakan, juga mencerminkan kalangan mana saja yang dapat berkunjung ke tempat wisata tersebut atau ke destinasi tersebut. Nah, tidak semua kalangan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata atau ke suatu tempat wisata dari kalangan yang mampu. Nah, hal tersebut juga harus dipertimbangkan. Mengapa? Karena dengan banyaknya kalangan yang dapat berkunjung juga menentukan banyaknya wisatawan yang dapat berkunjung ke tempat wisata tersebut atau ke destinasi tersebut. Juga dengan menentukan harga ini, kita harus menyesuaikan dengan fasilitas yang tersedia. Jangan sampai wisatawan kecewa dengan harga yang tinggi namun fasilitasnya tidak memadai. Ya, mari kita bahas tahap yang keempat, yaitu merumuskan Unique Selling Proposition atau disingkat dengan USP. Nah, merupakan suatu pembeda suatu badan usaha dari badan usaha lainnya atau produk jasa dari produk jasa lainnya. Nah, suatu badan usaha harus merumuskan USP dalam strategi pemasaran pariwisatanya. Hal ini supaya badan usaha tersebut mengetahui keunikan produk atau jasanya dan mengetahui cara membujuk pelanggannya atau para wisatawan serta memiliki usulan agar diterima oleh banyak orang. USP sendiri sangat diperlukan dalam pariwisata karena USP pengelola dapat mengetahui keunikan tempat wisatanya. Juga keunikan inilah yang akan menarik banyak pengunjung berdatangan. Selain itu, USP juga membuat pengelola tempat wisata tersebut mengetahui cara ampuh untuk membujuk para wisatawan agar mau berkunjung atau agar mau datang ke tempat wisatanya atau destinasi tersebut. Nah, sekarang mari kita bahas tahap yang kelima, yaitu melakukan pemasaran. Pemasaran di dalam strategi pemasaran destinasi pariwisata tentunya sangat diperlukan atau sangat penting karena merupakan salah satu yang menentukan tempat wisata tersebut atau destinasi tersebut akan ramai dikunjungi wisatawan atau tidak. Proses pemasaran yang tepat juga dengan target pasar yang jelas akan menyebabkan banyaknya wisatawan yang berkunjung. Nah, pemasaran tidak hanya dapat dilakukan melalui papan reklame atau brosur-brosur yang dibagikan, melainkan dapat juga dilakukan di media sosial. Contoh seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, atau aplikasi lainnya.
Nah, terkenalnya suatu tempat wisata juga tergantung pada proses pemasarannya. Dalam pelaksanaannya, tunjukkanlah kelebihan-kelebihan serta keunikan yang terdapat di dalam tempat wisata tersebut atau di dalam destinasi pariwisata tersebut. Nah, strategi ini sangat berkaitan erat dengan target pasar yang ada, yang sebelumnya sudah ditentukan. Demikianlah pentingnya ulasan singkat mengenai strategi pemasaran destinasi pariwisata, lengkap dengan pentingnya melakukan strategi pemasaran tersebut. Setiap poin strategi yang ada berkaitan satu dengan lainnya. Dalam proses penetapan dan perumusan setiap poinnya, kesalahan dan penentuan strategi pemasaran dapat berakibat pada sedikit atau hampir tidak adanya pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut atau ke destinasi pariwisata tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.